Halo anak-anak, apa kabar? Selamat berjumpa pada pelajaran matematika pada hari ini. Dan perkenalkan, mungkin tidak asing lagi bagi anak-anak, saya adalah Ida Bagus Ardike, guru matematika kalian. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama berdoa semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan pada masa pandemi ini kita juga selalu diberikan kesegaran sehingga dapat melaksanakan swadharma kita sebagai pelajar dan dapat belajar seperti biasa. Anak-anak, kali ini untuk di semester ganjil mata pelajaran matematika bab pertama yang kita pelajari adalah tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, bagaimana selanjutnya tentang bilangan berpangkat? Mungkin anak-anak bertanya-tanya dalam hati, apakah yang dimaksud dengan bilangan berpangkat? Tentu juga ada pertanyaan yang lain, untuk apa kita mempelajari tentang bilangan berpangkat? Tentu pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul di benak kita bersama-sama. Nah, untuk menghilangkan keraguan itu, mari kita lihat sesungguhnya bilangan berpangkat itu di mana kita gunakan. Anak-anak, yang pertama, pada pembelajaran biologi sering muncul tentang pembelajaran sel. Nah, untuk menentukan jumlah sel yang terjadi melalui proses pembelahan itu menggunakan bilangan kuadrat. Demikian juga kalau pada ilmu fisika. Coba anak-anak bayangkan. Untuk menentukan kecepatan cahaya, ini pada ilmu fisika sekali lagi, yang kecepatannya sangat tinggi, maka dibutuhkan juga bilangan berpangkat atau bilangan dalam hal ini bilangan kuadrat. Jadi itulah salah satu fungsi dari materi yang kita pelajari nanti. Baik, lanjut anak-anak. Bilangan berpangkat kita lihat adalah yang pertama bilangan yang berpangkat positif. Sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, apa yang dimaksud dengan bilangan berpangkat? Mari kita lihat definisinya. Saya berikan A pangkat N. Kalau di SD anak-anak sudah mendapatkan bilangan berpangkat yang dasar sekali. A pangkat N artinya adalah A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Jadi sekali lagi kalau di SD anak-anak sudah mendapatkan perkalian berulang, di mana A adalah bilangan pokok atau yang sering disebut dengan basis, sedangkan N-nya disebut dengan bilangan pangkat atau eksponen. Contoh, 2 pangkat 3 itu artinya 2
kali 2 kali 2. 2-nya kita kalikan sebanyak 3 kali. Contoh kedua, 3 pangkat 4. Itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Selanjutnya, berapakah kalau kita lihat berapakah nilai dari A pangkat 4? A pangkat 4. Nah, ini artinya seperti tadi. A kali A kali A kali A sebanyak 4 kali. Jika ada 2P dipangkatkan 3, apa artinya? Tidak lain seperti pengertiannya, yaitu 2P kali 2P kali 2P. Kalau kita buka kurungnya, 2 pangkat 3 kali P pangkat 3 sama dengan 8P pangkat 3. Nah, itulah arti dari perpangkatan. Dari beberapa contoh yang kita bahas tadi, dapat kita artikan bahwa perpangkatan suatu bilangan adalah perkalian berulang dari bilangan tersebut sebanyak pangkatnya. Saya ulangi, perpangkatan dari suatu bilangan adalah perkalian berulang dari bilangan tersebut sebanyak berapa pangkatnya. Nah, demikian mudah bukan? Nah, apakah anak-anak bisa memahami? Tentu, karena ini masih mendasar, di SD sudah anak dapatkan. Selanjutnya, mari kita coba. Berapakah 5 pangkat 4? 5 kita pangkatkan dengan 4. Sesuai dengan artinya kita tulis 5 kali 5 kali 5 kali 5. Hasilnya 25 kali 25. Jadi demikian arti perpangkatan. Anak nanti silahkan mencoba soal-soal yang ada di buku paket, khususnya tentang bilangan berpangkat. Mari kita lanjutkan tentang bilangan berpangkat jika bilangan pokoknya. Yang pertama, bilangan pokok positif. Bagaimanakah hasil sebuah perpangkatan jika bilangan pokoknya positif? Jika A adalah bilangan pokok positif dipangkatkan dengan bilangan genap,
maupun bilangan ganjil, maka hasilnya adalah tetap positif. Mari kita coba contohnya. Contoh, tentukan nilai dari 3 pangkat 3 dan 3 pangkat 4. Kita lihat bilangan pokok dari kedua bilangan berpangkat itu adalah 3. Semuanya positif. Sedangkan pangkatnya adalah 3. Itu ganjil dan 4 genap. Apa perbedaannya? Mari kita lihat. Pertama, 3 pangkat 3 sama artinya dengan 3 kali 3 kali 3. Berapa hasilnya? 27. Lihat hasilnya adalah positif. Berikutnya contoh yang kedua. 3 pangkat 4. Artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya sama dengan, kita gabungkan, 9, 9, 8, 1. Ini hasilnya juga positif. Nah, dari kedua contoh ini kita dapat menyimpulkan bahwasannya setiap bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya positif dipangkatkan dengan bilangan genap maupun ganjil, hasilnya tetap positif. Mari kita lanjutkan berikutnya. Berikutnya, bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya negatif. Yang pertama, negatif A dipangkatkan dengan bilangan genap. Ini bilangan pokoknya adalah negatif. Sekali lagi, A bilangan pokoknya negatif. Jika kita pangkatkan bilangannya genap, maka hasilnya pasti bilangan positif. Sebaliknya, masih menggunakan bilangan pokok A yang negatif, jika kita pangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Mari kita lihat contoh berikut. Tentukan nilai dari negatif 3 pangkat 4 dan negatif 3 pangkat 3. Kita lihat bilangan pokok dari bilangan berpangkat tersebut adalah negatif 3. Hanya pangkatnya yang genap dan ganjil. Sekarang kita coba yang pertama. Mari kita lihat bagaimana jawabannya. Yang pertama, berapakah negatif 3 dipangkatkan 4? Kita jawab negatif 3 kali negatif
negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Hasilnya ini kita kalikan, negatif kali negatif hasilnya 9. Demikian juga ini, negatif kali negatif hasilnya 9, sehingga hasilnya sama dengan 81. Kita lihat 81 adalah bilangan positif. Jadi sekali lagi, apabila bilangan pokoknya negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya positif. Selanjutnya negatif 3 dipangkatkan 3. Kita tulis negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sama dengan, ini kita kalikan menjadi 9 kali negatif 3, hasilnya sama dengan negatif 27. Kita perhatikan hasil akhirnya adalah negatif 27. Ini hasilnya bilangan negatif. Dengan demikian, maka dapat kita artikan bahwa bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya adalah negatif jika kita pangkatkan dengan bilangan genap hasilnya positif, dan jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil hasilnya adalah negatif. Jadi demikian anak-anak, mulai dari arti perpangkatan sampai dengan nilai tanda hasil dari operasi perpangkatan kita sudahi sampai di sini. Selanjutnya anak-anak Bapak berikan soal latihan untuk dikerjakan pada buku latihan dengan soal yang saya tuliskan pada slide